Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas materi saya mengenai typhoid fever atau biasa disebut dengan demam tifoid atau juga pada bahasa awamnya tipes. Apa itu typhoid fever? Yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui makanan dan air yang telah terkontaminasi atau kontak dekat. Kita masuk ke dasar-dasar dari demam tifoid. Demam tifoid ini juga bisa disebut dengan enteric fever. Dasar-dasarnya juga bakterinya terbagi ada dua, yaitu Salmonella typhi, yang kedua Salmonella paratyphi, yang terbagi menjadi tipe A, B, dan C. Biasanya yang menyebabkan penyakit demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi ini. Dua jenis bakteri ini mempunyai gambaran klinis yang sama, namun yang membedakan hanyalah secara etiologinya saja. Kemudian penyakit ini murni berasal dari manusia. Penyakit ini transmisi kontak dari makanan atau minuman terkontaminasi yang tidak dijaga dengan baik, yang tidak dikemas dengan baik, tidak dijaga juga kebersihannya. Masa inkubasi dari demam tifoid ini adalah 7-14 hari, yaitu 1-2 minggu. Kemudian kita membahas patofisiologi demam tifoid ini. Pada awalnya, makanan atau minuman yang telah terkontaminasi ini masuk melalui oral, lalu akan melewati lambung, dan makanan tersebut akan dicerna dan bercampur dengan asam lambung. Lalu akan masuk ke duodenum, yang dimana duodenum ini ada dua transmisi, yaitu pertama penetrasi epitel, yang kedua menyerang sel limfoid. Nah, setelah penetrasi itu, maka akan mengalami proliferasi di submukosa dan akan menyebabkan hipertrofi dari pair pad. Sejak itu ditangkap oleh sel limfoid kita dan akan diseminasi ke seluruh tubuh melalui yang pertama diseminasi hematogen, yaitu darah. Yang kedua diseminasi sistem limfatik kita. Kita masuk pada gambaran klinis demam tifoid. Biasanya pasien pertama kali datang mengeluh dengan demam dan nyeri perut sekitar abdomen yang muncul pada sore hari dan sekitar muncul dari hari 7 sampai 14 hari. Kemudian di minggu pertama terjadi demam remitan pada pola anak tangga. Yang dimaksud dengan demam remitan pola anak tangga ini contohnya suhu si pasien ini pagi hari 38 derajat Celcius. Di sore hari polanya naik, pola suhunya naik menjadi 39 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya itu naik sekitar 40 derajat Celcius. Jadi seperti tangga gitu. Kemudian terjadinya mual, bahkan muntah. Yang ketiga diare atau konstipasi. Pada penderita demam tifoid ini sebenarnya 50-50 ya, bisa terjadi diare, juga bisa terjadi konstipasi atau kesulitan BAB. Yang terakhir di minggu pertama ini terjadinya rose spot. Rose spot ini seperti ini, terjadinya muncul mukola agak-agak kepingan ya, ini terjadi pada dada atau punggung. Kemudian jika tidak kunjung sembuh di minggu pertama, maka di minggu kedua terjadinya febris. Yang kedua, bradikardia relatif. Bradikardia relatif ini adalah peningkatan suhu tubuh yang tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi nadi. Yang ketiga ada lidah tifoid. Biasanya para penderita demam tifoid ini muncul di lidahnya seperti putih-putih dan beda dari lidah orang normal biasanya. Kemudian ada hepatosplenomegali, yaitu muncul karena diseminasi
oktogen dan diseminasi sistem limfosit kita ke seluruh tubuh, lalu bisa menyerang hepar. Ketika sudah benar-benar parah dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan hepar yang membesar. Yang kelima ada meteorismus, keenam pendarahan GI tract, yang ketujuh ada typhoid encephalopathy. Kemudian membahas diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Biasanya dilakukan suspek apabila paparan daerah endemik, contohnya makan atau minuman yang higienitasnya perlu ditanyakan. Kemudian muncul demam lebih dari 3 hari dan adanya gejala GI tract, eksempelnya diare, konstipasi, atau sakit perut. Kemudian dilihat dari pemeriksaan penunjangnya itu adalah tes darah lengkap, yaitu kita bisa tahu leukositosisnya meningkat, biasanya meningkat gitu. Kemudian anemia ringan disebabkan oleh pendarahan di GI tract, kemudian trombositopenia, kemudian juga ada tes Widal yang dimana bisa mendeteksi antibodi terhadap Salmonella tipi ini, dan biasanya muncul pada akhir minggu pertama demam di puncak minggu keempat. Yang ketiga ada kultur darah, yang keempat ada tes baru yaitu tes Tuber, yang kelima tes Hipidot. Untuk penata laksanaannya, sebenarnya orang-orang dengan demam tipoid ini dianjurkan untuk istirahat, kemudian tidak dianjurkan untuk bekerja yang terlalu berat-berat. Disarankan juga untuk diet lunak dengan makan seperti makanan yang lunak, bubur, ya, tidak dianjurkan juga untuk makanan-makanan yang keras, berminyak, bahkan juga yang membuat kerongkongan juga jadi sakit, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa kita berikan pemberian antibiotik. Kemudian untuk faktor resiko demam tifoid ini adalah masuknya makanan atau minuman yang kurang akan kebersihannya, akan higienitasnya. Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati juga untuk setiap makanan yang masuk, minuman yang masuk di tempat bersih atau kotornya juga harus diperhatikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi demam tifoid ini. Apabila kekurangan kalimat, apabila ada kurangnya pengetahuan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.